Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan saya menjelaskan tentang tutorial perhitungan NPV ya. Ini untuk mata kuliah manajemen keuangan mahasiswa akuntansi Universitas Pikir Madiun. Kemarin saya sudah menjanji akan membuat tutorial perhitungan NPV. Saya tidak bisa membuat materinya, tapi saya akan mencari di Google ya, karena saya banyak sekali pekerjaan ya yang tidak bisa ditinggalkan. Akhirnya saya mencari di Google saja ya untuk materinya. Oke, ini banyak sekali di Google ya materi tentang masalah NPV. Oke, kita klik aja yang paling atas ya. Kalau yang paling atas itu biasanya yang sering dilihat orang lain ya. Kebanyakan kalau data sendiri itu bahasanya mudah dipahami ya. Oke, sekarang buka ya. Buka sekarang. Oke. Untuk masalah definisi dan pengertian apa dan sebagainya, menurut saya nanti baca sendiri ya. Nanti saya fokus ke perhitungannya. Mungkin nggak terlalu banyak perhitungan ya menurut saya, hanya terkait dengan NPV ya atau net present value ya. Di sini saya mohon izin kepada yang punya blog ya, yang ini namanya by Vania Marsha Kristiani 2021, berarti baru nih ya. Jadi mohon izin saya untuk menggunakan blognya ya. Untuk masalah definisi ya, jadi NPV itu kan memperkirakan arus kas ya yang akan datang atau masa yang akan datang disesuaikan dengan masa kini. Itu memperkirakan ya arus kas. Ini seperti itu intinya. Terus ini pengertiannya nanti baca sendiri. Nah, jadi ini penting ya. Ini penting terkait dengan keputusan apa dilanjut atau tidak. Jadi ketika nanti teman-teman menghitung NPV ternyata itu hasilnya 0 ke atas ya, 0 ke atas. Nah, berarti maka investasi yang akan dijalankan diproyeksikan akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan itu ya. Jadi kalau di atas 0 ya, itu berarti akan mendatangkan keuntungan ya. Maka keputusannya proyek direkomendasikan untuk dilanjutkan seperti itu atau dijalankan ya. Jadi ini untuk ngambil keputusan. Jadi untuk NPV menurut saya itu sangat berguna ya untuk kalangan investor ya. Terus yang keputusan kedua ya, jadi kedua ini tetap ya tidak ada rugi, tidak ada untung yang kedua ini. Jadi untuk keputusannya itu kita harus merembuk lagi, mendiskusikan lagi apakah perlu dilanjutkan atau tidak. Jadi tidak, kalau 0 pas, tidak ada min atau lebih, itu kita harus berdiskusikan lagi lebih lanjut apakah dilanjutkan atau tidak, seperti itu ya. Terus yang ke poin ketiga atau keputusan ketiga, ketika hasilnya kurang dari 0 ya atau min, itu akan ini menunjukkan akan mengalami kerugian ya. Lah kalau mau kerugian, rekomendasinya itu tidak direkomendasikan ya. Karena apa? Karena mengalami kerugian. Ini penjelasannya, investasi pasti menguntungkan. Jika merugikan maka hal tersebut bukanlah investasi. Jadi kalau ya nggak mau seorang investor itu mengalami kerugian, mesti akan pengennya untung dan untung, seperti itu ya. Ini diperhatikan ya. Karena apa? Nah, nanti untuk UASnya ini yang akan menjadi nilai juga ya. Ini juga jadi diperhatikan betul untuk masalah keputusannya, seperti itu.
apakah lanjut atau tidak. Kita tahunya dari sini seperti itu, ketika hasilnya sudah mengetahui apakah rugi atau tidak. Oke, langsung saja ke perhitungannya ya. Mana perhitungannya nih? Oh, ada rumusnya nih ya. Jadi ini rumus NPV ya. Ternyata dua ya. Ada dua. Ada mudah model ya. Tapi menurut saya lebih mudah ini ya. Mudah ini kalau yang rumus bagi ini. Ini lebih mudah menurut saya ya. Lebih mudah. Terus ini juga nggak apa-apa. Jadi nanti saya akan menjelaskan bagi ini aja. Oh, ini sudah ada keterangannya ya. Ini NPV, net present value atau rupiah, CT arus kas per tahun pada periode tertentu atau T, nilai investasi awal pada tahun ke-0, suku bunga atau diskon rate persen ya. Oke, ini juga ada penjelasan. Jika Anda telah mengetahui rumusnya, berikut adalah cara untuk melakukan perhitungan. Pertama, menghitung PV atau total pengeluaran per tahun atau future value dari total keuntungan per tahun. Tak mudah menjumlah setiap persen total keuntungan dan total pengeluaran, lalu hitung selisih antara jumlah keduanya. Ya. Ini juga catatan jumlah nilai yang harus perusahaan investasikan pada masa sekarang jika kita menginginkan jumlah nilai tertentu pada masa yang akan datang. PV FV adalah jumlah nilai pada masa yang akan datang dari jumlah yang telah perusahaan investasikan pada masa yang sekarang. Oke, ini ada contohnya, nanti baca sendiri untuk pengertiannya ya. Ini contoh perhitungan NPV ya. Sebuah perusahaan XYZ akan membeli sebuah mesin untuk kebutuhan produksi. Harga perkiraan mesin tersebut seharga 160 juta dengan aturan suku bunga pinjam yaitu 12% ya, 12% per tahun. Terus arus kas yang masuk pada perusahaan sekitar 60 juta per tahun yang berjalan selama 5 tahun. Berapa nilai net present value? Jadi perusahaan XYZ ini membeli mesin dengan harga 160 juta dengan suku bunga yang dipinjam itu sebesar 12%. Nah, keuntungannya atau arus kas masuk, pendapatannya atau arus kas yang masuk itu 60 juta per tahun dengan rentang waktu selama 5 tahun ya. Berapa NPV-nya atau net present value-nya? Nah, ini ya. CT itu rupiah 60 juta. Ini arus kas masuk ya atau pendapatannya. Ini harga, terus ini bunganya seperti itu ya. Ini jawabannya. Pertama nanti teman-teman harus nulis dulu jawabannya, nulis dulu rumusannya. Rumus ini juga mempengaruhi nilainya, jumlahnya. Jadi kalau sini kan ada 5 tahun ya, 5 tahun sini loh, 5 tahun. Berarti ini juga harus ada 5 tahun. Nah, contoh nih 1, 2, 3, 4, 5 tahun. Kalau expirednya atau masa kerjanya tuh 10 tahun ya, jadi ada 10 tahun juga. Berarti harus di sini juga ada 10 tahun juga. Itu tergantung dari masa pemakaiannya. Kalau pemakaiannya 10 tahun ya, berarti nanti rumus jumlahnya juga 10. Kalau 7 tahun, berarti nanti di sini juga sampai 7 perhitungannya seperti itu ya. Nah, ini berhubung 5 tahun, jadi masa pemakaian mesinnya 5 tahun,
Berarti kita juga membuat rumus selama ada 5 rumus seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Rumusnya C1. C1 ini tahun pertama ditambah 1 ditambah R itu apa? Ini R ya. R itu 12% ya, 12%. Berarti ini ya 12% ya. Ini 12% ya. Ini jadi R nya 12%, berarti 0,12. Ini hasilnya ya, R nya. Terus kita buat lagi C2, berarti ini tahun kedua, sama apa namanya, C1 di plus atau tambah R 0,12 itu kurung, ini ada 2 ya, pangkat 2 berarti itu menunjukkan bahwa ini tahun kedua seperti itu. Terus tahun ketiga sama pangkatnya 3, C4 sama 1 plus R 0,12 pangkatnya 4, karena ini apa? Karena tahun keempat. C5 berarti ini pangkat 5 karena tahun kelima seperti itu. Baru nanti dikurangi harga belinya ya, harga mesinnya seperti itu ya, seperti itu. Jadi ini tergantung dari jumlah tahun pemakaian. Terus lanjut, ini jawabannya ya. Jadi C itu adalah arus kas masuk per tahun, berarti ini tetap ya. Jadi modelnya tetap, ada yang tidak tetap, jadi fluktuatif ini tetap ya. Nanti ada perhitungan lagi yang fluktuatif, tapi untuk lebih mudahnya kita menghitung tetap dulu, nggak apa-apa. Nanti saya buatkan yang yang fluktuatif, jadi per tahun tuh beda ya. Ini kalau ini sama seperti itu. Kita hitung ya. Tadi rumusnya, sekarang mulai menghitung ya. Sebenarnya ini ada pangkat 1, tapi nggak apa-apa pangkatnya 1, tapi nanti jumlahnya sama karena 1 tambah 1 ya 1 ya. Jadi tetap. Jadi 60 dari mana? 60 itu dari arus kas masuk per tahun. 1 ini rumus ya, harus ada plus ini, terus plus atau tambah 0,12. Jadi mana ini? Ini dari R. Jadi 12%, berarti ini dari sini ya, 12%. Terus ini tahun pertama. Tahun kedua 60 sama kas masuk ditambah 1 ditambah 0,2 dipangkat 2 ya. Bagian cara menghitungnya, ini dapat ini ya. Ya, jadi cara menghitung seperti ini. Cara menghitung ini kok bisa dapat 53,57 ya. Saya tak buka dulu kalkulator. Ini ya. Ini. Jadi kita menghitungnya dari bawah dulu biar mudah ya. 1 ditambah 0,12 berarti kan 1,12. Berarti 60 dibagi 1,12 ya. Karena 1,12 itu kan hasilnya ini. 1 ditambah 0,12 berarti kan 1,12. Berapa hasilnya? Nah, hasilnya yaitu samakan 50. Ini kan samakan 53,57 ya. Ini dihapus saja belakangnya ya. Samakan 3,57. Jadi gitu ya cara hitungnya ya. Terus lanjut lagi. Nah, kalau ini ada pangkatnya. Sebenarnya ada juga pangkatnya ya, cuma 1. Terus 60 dibagi 1 tambah 0,12 pangkat 2. Kita ngitungnya dari bawah dulu ya untuk memudahkan
pembagiannya. Jadi gini, 1, ini 1 ditambah tambahnya mana ini? Oh ini tambah 12. Oke, sama dengan 1,12 seperti tadi ya. Nah ini berhubung pangkat 2 berarti 1,12 dikali 1,12 ya. Ini dikali 1,12 sama dengan 1,2544. Oke, kita kalau di sini kagak bisa nyimpen kan, kita nyimpennya di Word aja untuk memudahkan. Berapa hasilnya tadi anunya? Ntar dulu pakai Word aja. Ntar. Oke, simpan di sini dulu ya. 2544. Oke ya. Oke, gak apa-apa manual ya, biar teman-teman paham alur perhitungannya. Oke, sekarang hitung ya. 60 dibagi 1,2544. Nah, ini apa? Dari mana tadi ini 1,2544 tadi? 1,12 dikali 1,12 karena berpangkat 2. Oke, sama dengan 4783. Ini dihapus saja yang belakangnya, bersama kan hasilnya sama. Ini hasilnya sama, 4783. Oke, sama kan. Oke, sekarang lanjut ke tahun ketiga. Sekarang lanjut ke tahun ketiga, sama sebenarnya ya. Berarti kalau tahun ketiga berarti dikali 3 kali, jadi disamakan bawahnya 1,12 dikali 1,12 sama dengan, terus dikali lagi 1,12. Oke, seperti ini ya hasilnya. Catat lagi. Oke, dicatat lagi. Ini tahun untuk pertama ya. Ini tahun pertama. Sorry, ini tahun kedua. Ini tahun ketiga. 1,404928 terus lengkap saja, nanti biar sama hasilnya. Oke, jadi kan 60 dibagi dengan 1,404928. Oke, sama enggak hasilnya? Oh, sama kan hasilnya. Jadi nih 4217. Nah, jadi kalau di belakang 0 itu ada lebih dari 5, itu maka nanti ditaruh di depannya jadikan 1 seperti itu ya. Dibulatkan, intinya seperti itu, dibulatkan ya. Jadi 4271 seperti itu cara hitungannya ya. Sama semua. Jadi
nanti sama. Jadi nanti ini kalau tahun keempat sama, jadi ini 4 kali hitungannya ya. Jadi 12 1,12 dikali 12 sampai 4 kali seperti itu. Sama sini juga kalau ini sampai 5 kali ya. Jadi 1,12 dikali 1,12 sampai 5 kali seperti itu ya. Nanti kalau sudah ketemu, nanti ini sudah ketemu semua ya, jumlahnya sudah ketemu semua, nanti dikurangin harga belinya, harganya mesinnya ya, harga mesinnya. Oke, ini sudah ya. Nanti seperti itu selanjutnya terusnya ya. Jadi ini sudah, jadi nanti di apa namanya, dikurangi dengan harga belinya. Kita buktikan ya, kan berarti 3,57 ditambah 47,83 ditambah 42,71 tambah 38,13 tambah, terus tambah lagi mana 13 sekarang, ditambah 34,05 sama dengan nih ya. Hasilnya berapa hasilnya? 200 ini hasilnya, hasil jumlah selama 5 tahun tuh 216,9. Jadi kalau ke sistem itu titik bukan koma kalau sistem ya. Oke, dikurangin dengan harga jual, harga belinya dulu 160. Oke, 60 sama dengan hasilnya 56. Betul kan? 56. Nah, ini berhubung hasilnya positif di atas 0, berarti mana tadi hasilnya? Oh, ini kan? Ini berarti ini termasuk poin yang pertama karena di atas 0. Berarti ini rekomendasinya dilanjutkan, bisa dilanjutkan. Karena apa? Karena mendapat untung. Nah, jika teman-teman 0, berarti nanti perlu diskusikan lagi. Kalau kurang min kalau kurang dari 0, berarti itu tidak boleh dilanjutkan, itu akan mengalami kerugian seperti itu ya. Jadi sangat mudah menurut saya itu hitung-hitungannya ya, menurut saya hitung-hitungannya sangat mudah sekali. Jadi untuk UASnya nanti ini ya, nanti akan ditambahkan soal yang lain. Kesimpulannya ya, ini kesimpulannya bukan kesimpulan dari hitungan, ini keseluruhan. Jadi kesimpulannya ini untuk investasi ini dilanjutkan atau bisa dilanjutkan karena menguntungkan seperti itu. Oke, sekian tutorialnya, nanti saya upload di YouTube ya. Oke, untuk jika tidak ada yang belum paham, nanti langsung komen di ini ya, di YouTube ya, atau WA saya langsung, yang mesej saya nggak apa-apa, tanya langsung ke saya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.